adab etika ketika menguburkan jenazah. Jadi kalau menguburkan jenazah itu jangan terburu-buru. Tenang saja di situ, lalu ikuti prosesinya sampai kemudian selesai baru pulang. Jangan keburu-buru mau pulang. Mari kita perhatikan misalnya salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Utsman ibni Affan radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Daud. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, ketika selesai menguburkan mayat, maka beliau berdiri lalu kemudian mengatakan, mintakan ampunan kepada saudara kalian dan mohonkan kepadanya keteguhan karena dia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini memberikan penjelasan buat kita, kalau kita menguburkan jenazah, ikut ke kuburan, maka jangan terburu-buru untuk segera pulang. Yang harus kita kenang, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah memintakan ampun kepada Allah agar orang yang sudah meninggal dunia ini atau jenazah atau mayat yang sudah dikubur ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal dunia ini begitu sangat butuhnya terhadap doa-doa orang yang sudah masih hidup itu. Ya. Kita memahami misalnya di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 10 itu ada doa yang diajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita diajarkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan. Ya, ini penting. Jadi jangan keburu-buru, ikut berdoa khusyuk. Doanya betul-betul berdoa, bukan hanya sekedar. Ini adab, ini etika. Kadang-kadang orang kemudian keburu-buru untuk segera pulang. Harusnya ketika ada prosesi doa itu, maka kita harus sungguh-sungguh mengamini dan ikut dalam doa itu. Dan yang kedua diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohonkan kepada Allah agar jenazah orang yang meninggal dunia ini diberikan tasbit hatinya, keteguhan hati. Diberikan keteguhan hati. Ya Allah, teguhkan hati saudara saya yang sudah mati ini. Karena dia sekarang sedang ditanya, kata Rasulullah. Dia sedang ditanya. Nah, apa yang dimaksud dengan keteguhan hati itu? Apa yang dimaksud minta keteguhan hati bagi jenazah atau mayat yang sudah dikuburkan itu? Menurut Imam As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilinnya, keteguhan hati itu, minta keteguhan hati kepada Allah, kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia itu ada maknanya, ada tiga. Yang pertama adalah meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada jenazah ini sebuah kebenaran sehingga dia mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur. Jadi memohon kepada Allah keteguhan hati buat saudaranya yang sudah meninggal ini. Ya Allah, teguhkan hatinya, teguhkan hatinya dia, supaya kemudian maknanya adalah Allah mengajarkan kepada jenazah ini tentang sebuah kebenaran sehingga kemudian dia mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kemudian yang kedua adalah maknanya adalah minta keteguhan hati yang sudah mati itu adalah bermakna meminta kepada Allah agar menghilangkan ketakutan, menghilangkan rasa takut, ketakutan dari mayat yang nanti akan ditanya oleh malaikat itu. Dan yang ketiga maknanya juga beliau sebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga kepada dirinya sehingga kemudian kuburannya seperti pertamanan surga. Inilah makna dari keteguhan hati. Jadi ketika kita ikut menguburkan jenazah itu, etikanya adalah jangan kemudian terburu-buru atau keburu-buru untuk pulang. Tetapi dua etika yang harus kita lakukan adalah saat prosesi berdoa itu kita sungguh-sungguh berdoa, ikut mendoakan
agar jenazah ini kemudian diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mendoakan, ya Allah kuatkan hatinya, kuatkan hatinya, kuatkan hatinya, karena saat itu sedang ditanya. Dan makna kita kemudian memohon kepada Allah untuk dikuatkan hatinya jenazah saudara kita yang baru meninggal ini adalah kita meminta kepada Allah agar dihilangkan rasa takut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Lalu kemudian memohon juga kepada Allah agar dikuatkan hatinya sehingga kemudian dia bisa mudah menjawab semua pertanyaan dari malaikat itu, termasuk diberikan gambaran tentang pertamanan surga itu, sehingga dia begitu sangat lancar untuk menjawab. Itu namanya keteguhan hati yang dimohon dan diminta kepada jenazah itu.